Episode dimulai, bis akan terjun dan di dalamnya terdapat Paki yang pingsan. Sai pun juga pingsan di luar bis. Virat melihat kepala Sai yang terluka dan bergegas mengikatkan kepala Sai dengan robekan baju. Paki pun terbangun dari pingsannya dan berteriak memanggil Virat. Tiba-tiba Virat memberikan napas buatan pada Sai dan meminta Sai untuk bangun. Paki merasa hancur melihat Virat membangunkan Sai. Virat berkata, "Sai, kau harus bangun untukku dan anak-anak kita." Tiba-tiba Sai terbangun dan menangis untuk anak-anaknya. Venus dan Sapi pun memeluk Sai. Paki mengenang ketika Virat mengatakan kepadanya bahwa Sai akan tetap menjadi ibu Venus. Paki kembali merasa hancur dengan mundur ke belakang tempat duduk bis dan mengenang ketika pertemuan pertamanya dengan Virat. Virat pun memeluk Sai. Sapi dan Vinu layaknya seperti keluarga. Paki menangis melihat kedekatan mereka. Vinu mengatakan di mana ibu Paki. Virat melihat Paki di dalam bis dan meminta Paki untuk keluar sebelum bisnya terjun. Tetapi Paki tidak mendengar perkataan Virat. Virat bergegas menarik tali pada bisnya. Aswini dan Ninat melihat Virat mencoba menarik bis, tetapi tali pun terputus. Bis terjun dari tebing. Virat dan lainnya berteriak memanggil Paki. Venus berlari menuruni tebing, tetapi Virat menghentikan Vinu. Vinu mengatakan, "Ayah, apakah ibu Paki sudah tiada?" Virat meminta Vinu untuk tenang dan bergegas mencari Paki. Sai menangis untuk Paki. Malam harinya, keluarga Kapan masih menunggu kehadiran Virat. Virat pun kembali dan memberitahu keluarganya bahwa ia gagal menemukan Paki. Sonali mengatakan, "Apakah Paki bisa selamat dari ketinggian?" Virat berkata, "Aku yakin Paki bisa selamat dari ketinggian." Aswini mengatakan, "Mengapa Paki tidak turun dari bis itu?" Kepala sekolah berkata, "Kami sibuk menyelamatkan para siswa sementara Tuan Virat sibuk menyelamatkan Nyonya Sai. Jadi kami tidak tahu rupanya Paki masih ada di bis." Bhavani berteriak menyelamatkan Sai. Virat berkata, "Aku yakin Paki masih hidup." Safi dan Vinu meminta ibu dan ayahnya untuk mencari Paki. Polisi memberitahu Virat bahwa mereka masih belum bisa menemukan Paki. Aswini menangis mendengarnya. Virat meminta para polisi untuk terus mencari keberadaan Paki apapun keadaannya. Vinu pun menangis dengan memeluk Virat. Sai bergegas pergi untuk mencari Paki. Tiba-tiba Sai melihat kamera Paki dan terus mencari Paki. Sai terpeleset di dekat danau dan terluka. Seekor buaya mengejar Sai. Sai berlari menjauhi buaya dan melihat Paki tak sadarkan diri. Sai bergegas menarik Paki. Virat dan para polisi melihat Sai dan Paki. Virat pun menggendong Paki keluar dari danau. Keluarga Kapan menangis melihat keadaan Paki. Para perawat membawa Paki ke rumah sakit. Di rumah sakit, Sai memutuskan untuk segera mengoperasi Paki, tetapi Bhavani menghentikan Sai. Bhavani juga menyalahkan Sai atas keadaan Paki. Sai berkata, "Bi, aku adalah seorang dokter. Ini tugasku untuk menyelamatkan para pasien." Bhavani mengatakan, "Ini adalah keputusanku, bahwa aku tidak ingin kau merawat Paki." Virat menghentikan Bhavani untuk melarang Sai dan meminta Sai untuk pergi mengoperasi Paki. Sai masuk ke dalam ruangan Paki. Virat sedih melihat kamera Paki karena tidak berfoto dengan baik, bahkan untuk satu pun. Perawat memakaikan Sai pakaian untuk operasi. Sai melihat Virat dalam kesedihan dengan memegang kamera Paki. Sai meminta Virat untuk tenang karena Paki akan baik-baik saja. Virat pun menyeka air matanya. Sai mengatakan, "Virat, Paki beruntung karena telah mendapatkanmu. Aku berjanji bahwa Paki akan baik-baik saja karena semua orang sangat mencintainya. Aku akan membuat kondisi Paki baik-baik saja." Virat pun menyalahkan dirinya atas kondisi Paki. Virat memegang tangan Sai dan berkata, "Sai, tolong selamatkan Paki untukku." Sai menganggukkan kepalanya. Setelah beberapa saat, Sai mulai melakukan operasi untuk Paki. Keluarga Kapan berdoa untuk keselamatan Paki. Sai masih terus mengoperasi Paki. Dokter senior masuk ke dalam ruangan operasi Paki.
dan memeriksa keadaan Fakih. Dokter senior berkata, "Sai, sepertinya kita tidak bisa menyelamatkan Fakih." Sai mengatakan, "Tidak dokter, kau tidak bisa berbicara negatif seperti ini. Aku akan berjuang untuk keselamatan Fakih." Sai memberikan suntikan kepada Fakih dan memeriksa pil matanya. Tiba-tiba alat jantung berbunyi. Fakih pun berhenti bernapas. Dokter senior mengatakan, "Sai, Fakih telah tiada." Sai menatap Fakih dengan sedih. Dokter senior dan para perawat keluar dari ruangan operasi dan memberitahu keluarga Kafan bahwa Fakih telah tiada. Semua keluarga Kafan terkejut mendengar perkataan dokter. Sementara Firat tidak percaya dengan perkataan dokter dan meminta untuk memeriksa Fakih kembali. Sai melakukan CPR untuk detak jantung Fakih. Bapani menarik pakaian Firat dan mengatakan, "Firat, Fakih tiada karena kesalahanmu." Vino masuk ke dalam ruangan operasi Fakih dan memintanya untuk bangun. Sai melihat alat jantung Fakih stabil. Fakih pun kembali bernapas. Dokter senior memeriksa Fakih. Setelah beberapa saat, dokter senior mengatakan, "Kami akan melihat selama 12 jam ke depan untuk keadaan Fakih." Firat berkata, "Dokter, aku yakin Fakih pasti akan selamat." Dokter senior pergi dengan perawat. Firat mengenang janjinya kepada Fakih untuk tidak mengecewakannya. Firat berkata, "Fakih, maafkan aku atas semua yang kulakukan kepadamu. Aku berjanji aku tidak akan membuat kesalahan lagi untukmu." Tiba-tiba Firat kembali mendengar alat jantung Fakih berbunyi. Firat dengan cemas memberitahu kepada Sai. Sai meminta Firat untuk tenang karena tidak terjadi apa-apa kepada Fakih. Firat menganggukkan kepalanya kepada Sai. Keesokan harinya, Sai melihat Firat tertidur di samping Fakih. Firat pun terbangun dan menanyakan keadaan Fakih kepada Sai. Sai memberitahu Firat bahwa keadaan Fakih mulai membaik. Firat memegang tangan Sai dan berterima kasih kepada Sai karena telah menyelamatkan nyawa Fakih. Tiba-tiba Fakih membuka matanya dengan melihat Firat memegang tangan Sai. Sai dan Firat saling menatap satu sama lain.